Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal makan jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sedang solat maghrib sembari menunggu solat Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Mari di awal pertemuan pada malam yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta. Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Allah yang telah menghidupkan kita, Allah yang telah memberikan kita generasi, Allah yang telah menitipkan kepada kita anak-anak kita. Semoga dengan keluarga yang Allah berikan akan mampu mengantarkan kita untuk masuk dalam surganya Allah. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dijaga oleh Allah garis keturunannya sampai pada detik hari yang berbahagia ini. Jangankan anaknya, cucunya, bahkan seseorang yang mengalir darahnya di dalam tubuh, darah Nabi di dalam tubuhnya sampai hari ini dimuliakan dan kita lihat bersama kondisi nyata. Kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Baik, kita awali pertemuan malam ini dengan fenomena yang sudah diramu oleh beberapa pakar. Yang pertama sekali adalah keluarga merupakan institut terkecil, unsur terkecil dari sebuah pemerintahan. Baik itu dari kalangan desa, baik itu setelah desa ada kecamatan, ada kabupaten kota, bahkan sampai seluruh Indonesia. Penentuan bagaimana baik dan buruknya sebuah daerah pasti dan mesti diawali dengan bagaimana tiap keluarga yang dimiliki oleh daerah tersebut. Artinya bentuk miniatur terkecil dari sebuah negara, desa, kampung dan segala macam itu ditentukan oleh keluarga yang ada di tempat tersebut. Bila keluarga yang diakomodir oleh tiap-tiap pimpinan keluarga, bila keluarga yang hasil dari tempahan tangan terbaik, bila keluarga yang dididik dengan tangan-tangan yang luar biasa mengenal agama, maka yakinlah suatu bangsa, suatu tempat, suatu daerah akan baik sebagaimana yang telah dipraktikkan dulunya oleh Sultan Iskandar Muda. Hari ini kalau kita lihat, mungkin saja jawaban ada pada pribadi kita masing-masing. Kenapa musibah didatangkan oleh Allah Ta'ala secara berenten dan beruntun terhadap negara kita? Kenapa kekurangan? Kenapa krisis? Kenapa murad-marid, mudarat yang tidak ada hentinya ditimpakan oleh Allah terhadap kehidupan kita, khususnya di kota Luxmawe ini? Jawabannya adalah dari hasil observasi yang kita lihat bersama. Bisa kita pahami bersama nantinya saat disampaikan dalam tafsir yang kami bacakan.
Banyak di antara kita yang kita lihat anak-anak kita, generasi kita khususnya di Kota Loksmawe, yang mereka hampir saja bahkan tidak mengenal dengan aturan yang dibuat oleh keluarganya. Menyaken orang Aceh jamun, katruh masa orangnya orang mana mekelih. Leh ke mana tapi hana gehira keberlangsungan agama terhadap generasi bangsa tersebut. Sehingga wajar musibah yang didatangkan oleh Allah Ta'ala, kemakmuran tidak kita rasakan terhadap kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena generasi diawali dari keluarga yang tidak menjaga mereka. Maka pada malam yang berbahagia ini, mengingat bagaimana kronisnya kondisi generasi bangsa kita, yang kita lihat mereka jangankan untuk ibadah solat saja kadangkala jarang. Kita perhatikan kehidupan mereka di warung kopi dari mulai habis maghrib, ada kadangkala sampai azan subuh. Kapan mereka melaksanakan ibadah solat isya? Itu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang paling prioritas untuk menangani hal tersebut? Itulah yang akan kita kupas pada malam yang berbahagia dari satu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa maknanya wahai orang-orang yang beriman? Dalam mayoritas mufassir dan tafsir dijelaskan kalau kalimat amanu itu ditafsirkan dengan kalimat sadaku. Artinya orang-orang yang membenarkan agama Islam dengan lidahnya, dengan hatinya dan dengan jawarihnya. Itulah yang dipanggil oleh Allah. Apa Allah sampaikan? Jagalah anfusakum, dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nara, dari api neraka. Mungkin pembahasan kita sampai pada kalimat tersebut pada malam yang berbahagia ini. Kalimat yang padat disebutkan oleh Allah Ta'ala ini akan menghasilkan beberapa macam pertanyaan. Yang pertama sekali, siapa keluarga? Ahli itu siapa yang dimaksud dengan ahli? Yang selanjutnya, bagaimana kita menjaga keluarga kita? Apakah kita jaga mereka tak kurung di rumah 20 jam baik dia tahu. Nah ni inang baik tajuk Honda. Nah ni neng betajuk jajan supaya baik lepah hijau aku deh merumpuk dengan agam. Maka malam ini akan kita kupas bagaimana persepsi dan perspektif para mufassirin dalam menafsirkan ayat ini yang nantinya akan kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Nah, urang-urang Syiklun yang memahami bahwa anjuran dari agama untuk menjaga keluarga itu seolah-olah menjaga keluarga, yang penting mereka kita berikan nafkah, yang penting mereka kita berikan pendidikan. Pendidikan pun yang diberikan kepada anak bukan pendidikan yang spesifikasi agama. Artinya gejuk anak ba ilmu pengetahuan dunia saja, sedangkan tuntutan untuk dijaga di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh para mufassirin. Kita awali dari tafsir Jalalain, disampaikan oleh Imam Al-Mahalli, makna ku anfusakum wa ahlikum nara bil hamli ala taatillah. Artinya jaga anak untuk taat kepada Allah. Maka orientasi dari kalimat menjaga ini hanya bermain pada agama saja. Artinya anak tanya tajuk bak bud. Anak tanya tajuk bak majlis ta'lim. Anak tanya tajuk bak pesantren. Wate ubud puturi Al-Quran. Wate Al-Quran kafase. Wate Al-Quran kalancar. Baru kita kenalkan dengan hal-hal yang lain, baik itu kitab kuning dan segala macam. Saat anak sudah meranjak dewasa, tidak akan terlepas tanggung jawab kita kalau sebelumnya tidak pernah kita pahami. Perintah untuk menjaga keluarga ini terutama kepada orang tuanya. Nagakeun li Nabi dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dan dalam riwayat yang lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, sehingga anak mit yang lahir golong balik, andai kata mereka belum balik meninggal dunia, itu tidak bisa dipastikan mereka masuk neraka ataupun masuk surga. Kalau generasi Islam pasti ikut kepada ayahnya.
Tapi kalau bukan Islam, pending dulu. Artinya, anak mit yang ubudnya fitrah dilahirkan dalam kondisi tidak punya dosa. Seperti lembaran kertas putih. Siapa yang membuat mereka bersalah? Fa'abawahu yuhawwidanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat mereka Yahudi wa yunassiranihi dan Nasrani. Uronyo watena anak ditanya yang salah kebanyakan. Tanya yang pun puji berokai anak pulan yang gureh apa. Padahal tanggung jawab terbesar terhadap akomodir ilmu terhadap anak, pendidikan kepada anak itu bukan gurunya, tapi tidro ayah ngan mak, itu tanggung jawab yang paling utama. Kita geserkan hari ini. Anak long hana carang pakeun pak mah kula pulan ju hana ged. Anak long hanapah pujut pak patantren lah aku titip hanapah. Anak long hana ged pujuk pak tempat pulang. Kadang-kala dari pon tajuk tampo kata mat ejak beut metiga tan tahu. Antum pernah dapat kata tanya yang bagure kiban kan long kiban pendidikan anak long. Padahal tanggung jawab terbesar yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala terhadap penjagaan kepada anak kan kepada orang lain. Bak mak di bak ayah. Makanya merupakan beban terbesar bagi gedanyo yang kadang-kala le di antara gedanyo katua. Maka malamnya mari saban sari le gedanyo tak ingat kembali. Kendro mantang urang silun abi adun ado yang lentuan pemulia. Kadang-kala lun sendiri kurang wate untuk terjaga anak. Tiba-tiba wate terbaca pesan Allah luar biasa. Le gedanyo kana kekurangan. Maka malam ini melalui mimbar yang mulia ini, mari kita bangun kembali apa yang harus kita lakukan terhadap generasi bangsa kita. Yang pertama, bilhamli ala ta'atillah, diucapkan, disampaikan dan ditafsirkan oleh Imam Al-Mahalli dalam tafsirnya. Punya pendapat ulama yang lain kiban tengku dalam Hasyiah Sawi dan tafsir Al-Bughawi, makna ku anfusakum, jaga dirimu legetanyo buta pujudro laha wikayatan bi fi'li taati. Tak pubut taat kepada Allah. Tak jaga dro kibat, jaga dro bermaksum untuk pubut taat kepada Allah. Pemana taat? Segala sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Taala. Yang selanjutnya wajtinabi nawahihi, dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Taala. Yang kelagian jaga dro. Hari ini banyak orang yang menjaga hartanya. Hari ini banyak orang yang menjaga dirinya dari hal-hal kehinaan, tapi dalam pandangan duniawiyah. Betul contoh, kejut tengku hana tim tangan ni kota luk semau. Beulun. Iu le jamaah hantu ataupun iu le ngan-nganlung yang kana reputasi bejut malelun. Kejut tengku neme becak ikadan le nganlung hanapah, jaga wibawa. Padahal Allah yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga diri kita bukan marwah dan martabat di hadapan orang lain, melainkan adalah ketakwaan dan taat kepada Allah. Lebih god hina di mata manusia, tapi hak Allah Ta'ala tanya ujuk. Ku anfusakum, jaga dirimu. Apa artinya? Jaga diri kita untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Umur yang gejuk akan ditanya oleh Allah Ta'ala, patuh umur yang lungjuk umunyan ho tak pakai. Umur yang gejuk oleh Allah Ta'ala akan getunggai. Umur yang gejuk oleh Allah Ta'ala akan getanyang dua roti watega hisap. Tapi miya getanyang uronyo hana tak pakai atanyan hana tak jaga drawat urun syiklun. Maka yakinlah di dua roti watega getanyo dihisap oleh Allah Ta'ala, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya wa ahlikum. Apa makna? Bagaimana konsep untuk menjaga anak kita? Disampaikan oleh Imam As-Suyuti dan Imam Al-Bughawi, muruhum bil khairi wanhahum anis syarri wa allimuhum wa addibuhum taquhum bidzalikan nar. Artinya saat kita dianjurkan menjaga keluarga, perintahlah mereka untuk melakukan kebaikan dan cegahlah mereka untuk mengerjakan keburukan. Pelajarilah, berikan ilmu kepada mereka. Allimuhum, berilah ilmu pengetahuan agama kepada mereka. Wa addibuhum, berikan pendidikan karakter kepada mereka. Yang terakhir, jagalah mereka dari api neraka. Kalimat allimu, berilah ilmu, ini masih umum, akan dipahami oleh orang nyo guyubi ilmu matematik je cit, ilmu dunia je cit. Gejawab oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'alim Muta'alim.
ilmu yang wajib kita tuntut adalah ilmu hal menyangkut dengan agama. Watel kita tak sembahyang, perlu untuk tatapu rukun sembahyang, maka wajib meno tentang ilmu tentang cara sembahyang. Tak nak berangkat wajib, kerana apa yang dia? Watelnya harus manasik. Itu mempelajari ilmu hal, artinya ibadah yang akan kita kerjakan. Nah contoh tunggu, Nabi Muhammad hana sembahyang subuh. Nabi Muhammad mulai sembahyang pun watelihu. Kejut Nabi hana sembahyang subuh karena hana ilmu. Watel ke perintah ibadah sembahyang kejuk tugas dari Allah Taala bab malam Lailatul Isra subuh karena Nabi tapi hana wajib sembahyang. Kejut hana wajib sembahyang karena Nabi kalau nak ilmu. Maka untuk ilmu yang kita tempuh adalah yang pertama ilmu agama yang boleh tajuk ke anak fikih, tauhid dan akhlak. Yang selanjutnya baru tabarengi dengan ilmu pengetahuan duniawiyah. Kalau tengku kat kenang kamu yang juk anak bak tempat-tempat kuliah yang hana juk bak pesantren, yang hana juk bak majlis taklim. Salah. Anak tu menyahana tajuk bak ilmu agama dari ubud kan. Hana pernah tajuk bak pesantren ataupun bak majlis taklim lagi malamnya. Hana mesti buat kita harap. Yang penting mereka akan tahu kepentingan bagi pribadinya untuk melakukan interaksi ibadah kepada Allah. Juk bak majlis taklim, yujak kena masjid jami, yujak bak masjid-masjid yang nak kajian. Menyahana nejo tanggung jawab urang dron tanggung jawab kita nyo Bandung tidak akan terlepas dengan mereka sampai mereka balik. Tapi menyawubud ubud tak pernah sembahyang lagi gayu oleh Nabi dalam hadis alimu auladakum as-salah. You ba anak-anak gata untuk sembahyang menyahaitim fadribuhu. Poh banyak. Poh kiban, poh yang untuk tadbir, untuk menyakiti tapi untuk pembelajaran. Sehingga gayu perintah sembahyang. Maka tayu kepada anak-anak turanyo. Jo, wate ubud pantau patah hijab bud. Wate hana tercapai target. Jo kena bak masjid jami nah hana tercapai target. Tanya Mang Kuromi, nyo anak lengku karap hetun hana ji Al-Quran patah kendala. Wate gesetot le Ustaz Romi kadang-kala wate jo hijab kena ke nibut umain. Sehingga le kita nyo terjaga. Itulah yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahdikum. Kan muka anak lepah rumah. Anak lagi anak panah gelu luar biasa ataupun anak lagi anak budi wata tembak hai balik li. Maka orangnya suah jaga. Getanyo ban badum harus perhatikan. Anak getanyo patah hidup. Toh ngoni apa yang dia lakukan, bagaimana pergaulannya. Jangan sampai semua itu akan ditanyakan oleh Allah Taala membakbuk di Allah Taala lepas tajawab pakon dari pun dari titun tanpa balik hana pernah dapat uri tempat ilmu agama. Dan dua orang itu tanya cukup tegak ibadah. Yang masjid jami, rukuk, sujud, tahajud dan bahkan zikir pada awal-awal bulan dengan abi di Timpang Cebri. Tapi anak hana tauro dua orang itu wateuro kiamat dengan bangga kita melangkahkan kaki untuk masuk dalam surga. Saat itu Allah berkata, tunggu dulu, engkau punya beban. Oh ya Allah, ilong cukup tegak ibadah kedrawan. Ilong cukup tegak lung pebut taat kedrawan. Ulung cukup tegar, ulung pebut ibadah dan ulung pebut aktivitas kebaikan dengan syariat Islam kepada drone ya Allah. Ulung hana mengikat dengan dosa. Hana pernah ulung pebut dosa raya bahkan dosa ubud. Kenyan. Tapi na sabuh tanggung jawab yang hana kata tuntaskan. Apa itu? Ku anfusakum wa ahlikum, jaga keluarga. Maminya menang kibane Allah, tamong kata alam neraka cok anu uduk dalam surga. Kejut. Mata ubud awaknya hana pernah tahira untuk tajuk ba ilmu pengetahuan agama. Dawalam ba hadis puno yuhawidanihi wa yunassiranihi. Yang pu Yahudian, yang pu Nasranian adalah ayah ngan mai sendiri. Maka malamnya lun wahino lung bayangkan kiban pendidikan anak lung. Urang dron wahino tak bayangkan kiban ka anak lung. Etna ka pendidikan agama yang dimiliki oleh anak lung. Mayoritas pada para mufassirin yang kalun tuan baca, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Bughawi, disampaikan bahwa ku anfusakum wa ahlikum nara, yang pertama jaga drawangan taat kepada Allah, jaga keluarga, alimuhum bi pendidikan kawanyan. Han mampu tanyo jok bagure. Wate gure kahe ke jok pepeng bulun. Nyo na kejadian kampung kan mak tempat lu. Wat ek la ke peng bulan le gure 10 ribu di bulan.
Yang getim tilak jakrung untuk awang ure. Oh kacek tak raw ne, nak cocok pembulan bana lu. Igatnya gebaya lampu, gebaya minyak, gebaya gaji guru. Igatnya tatim mendawa. Padahal dia perlu bayar lagi apa? Alimu auladakum. Pernah wana kata, so tanggungjawab paling berhak draw tu. Dan bermerasa malai orang Syiklun menyetekedi anak dahan mampu tak pubut ke draw tu harus tajuk bak orang lain. Minimal ayat Al-Quran dan rukun iman, ma'rifatullah, tauhid dasar yang berlepah tak doktrin kera depan anak-anak tiaw bud. Oh watek lanjut baru tajuk ke pesantren. Tapi menyedari pun kon nah kejadian hidrawana ijak bud bak sabah TPA baik long sebut tempat. Ikun bak ayah, gekun legure hanya kawo rumah kayu belo bak ayah ke jus amma. Ibu dah ipegah bak ayah rumah. Watewo rumah pegang bayar ayah. Ustaz Romi ataupun ustaz-ustaz yang lain ke perintah don ge belo jus amma. Ge budah ayah ge keliling mata bolok temawe bak toko-toko jus, hana merempok jus amma. Dumnan hana mepom terhadap ilmu pengetahuan. Gejak bak toko jus, bak timpang Darussalam, bu na jus amma ino. Bak toko jus panenam jus amma. Jus poka, jus apel, jus water kenai na. Tapi getejut tanyang saking minimnya ilmu pengetahuan agama. Gua rumah, gua pegah bana hayak. Kabeh kuit-kuit mantapoh luk semawe, ana merempok jus amma. Patang mita ayah, bata ko jus. O panena, jus amma nyan Al-Quran julep leu. Oh ana kapegah dari barau. Nyan pe makna? Dumnan ka pendidikan agama bagi urang Syik menyana ha tong pegah. Makanya kelah harus kita bangun kesadaran. Manteng nana tu cok jok pesantren. Manteng na perumah tu kubuk kero ha mampu meu masjid kena masjid jami pedua lekut tip malam supaya dengar kajian-kajian dan akan malim. Mantengku kamu kabut hana jeut lagu. Hana malim engko, guyu beut hana perle malim. Perintah ali katanya untuk menuntut, hana kepegah perintah untuk berjeut. Guyu beut oleh Allah Taala dari pajan minal mahdi ilal lahdi. Dari pun lahir sampai katanya meninggal dunia. Ke masalah jeut hana ditinjau oleh Allah Taala. Karena yang tinjau adalah tanya jak beut dan terus tanya pada tempat yang mulianya. Yang gejuk oleh Allah Taala yang paling mulia terhadap urang-urang yang na di majlis ilmu adalah kulluhum udulun mandum katanya akan jeut ke urang adil. Ya tak bawa tawar pernikahan dua rota hana kacawate tu kejeut dia katanya urang ka adil. Tapi mi hana pernah tajak beut. Dosa metumpuk jujur menggunang. Hana pernah tak taubat. Ada bedah-bedah pernikahan penikah dalam kondisi fasik hansa nikah sama dengan tak berzina ni. Maka menyunah tajak but aduk majlis ilmu lagi gekun oleh para ulama dan fuqaha duk jamun melalui lisan abati ketua umum kamu di daerah Cetrung pu gekun kulluhum udulun bandum-bandum urang yang na dalam majlis ilmu adalah akan mendapatkan titel adil. Maka walau maksud urang Syiklun mari kita tanya bangun kesadaran untuk terjaga anak tu dari hal-hal yang tidak bagus dan perintahkan mereka untuk taat kepada Allah, takwa, takut berbuat maksiat dan akomodirlah kehidupan anak-anak kita untuk tetap berada dalam koridor agama. Anak OTMN judi geteme le urang yang male pun ya. Pasti tanya le urang tepo anu. Dan pernah gekun le urang jamun. Kiban u menan minyak, kiban ku menan anak. Kiban mumpum jidengku. Boh kayanya warud hanjiuh daripada abak. Tahu contoh Imam Asy-Syafi'i karena nati drama yang cukup antusias untuk gehira pendidikan gopnyan sehingga pernah gekun hainu igata ta merantau taminah dari kota Mekahnya ilung siap untuk hana merempok lengan gata. Kita akan berjumpa kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Long ridha kata berangkat demi tamita ilmu pengetahuan agama. Hana peng ngamak gebedah mak Imam Syafi'i getupah untuk gemita harta demi Imam Syafi'i mendapatkan guru yang layak. Gesensor guru, gemita guru, pak yang gedengar guru-guru hayu gecok Imam Syafi'i gemeh lima. Antusias mak Imam Syafi'i untuk gebi pendidikan kepada anak. Sehingga sabah masa watai Imam Syafi'i kasib ilmu bak Imam Malik. Perlek kasib ilmu di kota Mekah kena berangkat untuk merempok dengan ilmu Malik di kota Madinah. Watai nyan gelakai din bak mak pu gekun.
Jak laju anak mertua. Kita akan tak berpisah di dunia, merempok di yaumil qiyamah. Keberhasilan Imam Syafi'i diakui oleh siapapun. Faktor pertamanya adalah karena Nasidro, ibu yang sangat antusias dalam pendidikan beliau. Salam na Imam Al-Bukhari. Mata gebuta wate ubud. Imam Bukhari nya mata gebuta ubud. Gecok 5 gemita gure yang hafal Quran. Gecok anak gejuk. Nyaw anak lun hana getih kalon. Rabun dan handui kalian tepu. Cok anu lun ne hafal Quran. Wate hafal Quran hana tip wate hafal Quran le Imam Bukhari le 10 ju. Gekalan le gure Imam Al-Bukhari sehingga gekun bak mak Imam Al-Bukhari nyaw anu nyaw jet tayu hafal hadis. Pakon karena IQ-nya luar biasa. Bedah mak Imam Bukhari gecok gejuk bak ulama-ulama pakar hadis. Sehingga saboh cerita, saboh riwayat keajiban yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Karena gegeluti ilmu pengetahuan agama. Yang gedukung le urang si Imam Al-Bukhari. Sehingga mata teput putih kembali. Watai tebit supun. Yang disebut adalah kalimat mak. Karena jasa urang si Imam Al-Bukhari terhadap keberhasilan beliau sangat luar biasa. Imam Malik juga lagi nyan. Mandum ulama-ulama rata-rata yang kita nyoturi. Anak yatim. Faktor keberhasilan mereka tidak pernah terlepas dari asuhan dan perhatian orang tuanya. Hinoi di Indonesia, Buya Hamka, Profesor B.J. Habibie, ada ayah dan ibu mereka yang senantiasa memperhatikan pendidikan mereka, yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan agama kepada mereka. Walaupun Udeb di Jerman menempuh ilmu pengetahuan di sana, tapi Habibie tidak pernah lupa akan kiblatnya. Bahkan karena Nasidro ayah yang memperhatikan pendidikan agama kepada Habibie. Mantengku mungkin menyetekedi ayah hanapah, anaknya hanapah. Konsep pertama pendidikan adalah bak urang si ino. Contoh Nabi Ibrahim na ayah ga azar. Azarnya produsen berhala. Urang pega-pega berhala timbah le urang lain. Ayah Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim musuh ngayah. Rat segi iktikut. Cuman karena Nabi Allah Ibrahim nasi drama yang bernama Umailah yang taat kepada Allah dan han getem patih cip terhadap azar geasup Nabi Ibrahim sehingga jid ke Nabi bahkan Khalilullah. Adanya Nabi Allah Ismail, ayah ke Nabi Ibrahim, nama Siti Hajar. Sehingga watena perintah untuk si daku mereon gehan, muya gehan. Kenapa beliau tidak takut? Karena diberikan pendidikan agama yang cukup oleh orang tuanya. Yang selanjutnya, contoh yang urung si idong hanapah sehingga anak hanagot. Contoh tunggu. Kan'an. Kan'an adalah anak Nabi Nuh. Nabi Nuh Nasidro Purmoh. Purmoh gopnya adalah orang yang ingkar kepada Nabi Nuh. Han getim ikut agama Nabi Nuh. Ikun le anak Nabi Nuh. Ya, wate gekun le Nabi Nuh. Ya bunayya irqam ma'ana wahai anak long tajan long. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ilung ayah akan ku tu gunung. Yang mana long akan dipuji dari banjir bandang yang drone pegah. Sehingga ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala dalam banjir sidro anu yang bernama Kan'an. Pakon karena hana taat kepada urang si sekaligus urang si inongji adalah urang yang hana betul. Maka menyenak jeroh pendidikan anu uronyo minta perumoh yang galum kawin bupah. Mai kamu dengku karena tapo-tapo tapi tapohnya gelompah minta tapo tu nak apa. Atau minta tapo tu relah nu putih taboh yang kana nejuk pada tempat pendidikan ilmu agama. Menyauri nang tahan apa tanya hampah. Karena belajar dari pengalaman kehidupan lun. Anak sampau ronyo baru umur 5 tahun kajut dihafai juz amma. Kajut pidato. Kajut ikun syair-syair yang bernuansa Islami, doa-doa mandum doa kaji hafai. Saat dikenal oleh orang disebutkan kalian le Ustaz Romi kadang-kadang wate gejak udayah gekun Walid tak bereh kepernuan ni. Walid Taufik tak bereh kepernuan ni. Lun kun kau. Nyo tengkukan lun yang pernah. Pakon yang pertama tanya raga magak he bacung anak mi.
Tapi karena na perumoh yang tim satu, yang sabar dan na ilmu pengetahuan agama, sehingga generasi yang terlahirkan, yang terhadirkan, yang muncul dari kehidupan kita adalah generasi-generasi yang jero. Orang Cina perhatikan, masjid karap mulai kosong dari susuan nikmit. Dari suara-suara anak kecil, baik itu solat maghrib atau solat isya, Jumat sekalipun. Ini petanda bahawa agama karap ada. Karena menyanak mit pernah gekun oleh Ustaz Somad dalam sebuah kajiannya. Kalau anak-anak itu tidak dihadirkan ke masjid, mereka akan mencari tempat lain untuk membuat hati mereka tenang. Maka menyanak mit pelum-pelum masjid bebeng. Karena suatu orang huronyoi peluang, dua orang tu jih yang jid ke imum. Karena terbiasa karakternya. Tapi kalau kita tidak membawa mereka ke masjid, kita acuh tak acuh terhadap mereka. Hai tamai terus masjid nanti cu silap kop. Gadah berangkapu yang naik, perlulah berangkapu yang naik masjid. Maka dia akan mencari tempat ketenangan sendiri. Bila kejak Pak Mai, hodajak pasar malam. Bila kejak Pak Mai, pada tempat hura-hura. Bila kejak Pak Mai, pada tempat main game. Sehingga akan terpikat dari hari ke hari. Matanya, hatinya, lidahnya, pikirannya akan tersugestikan kepada tempat tersebut. Sehingga mengabaikan masjid dan Al-Quran. Maka orangnya apa biasa, cowok anak menyetek diagam, sering main masjid. Kenapa? Nanti akan terbentuk karakter dengan sendirinya. Karena coba diperhatikan dari anak-anak menyebut pasti akan lagi ya. Yang terakhir, perintah Nabi dalam hadis yang luntuan baca, hadis tersebut diriwayat oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya, dalam kitab Sunan Al-Kubra Imam Baihaqi, dalam Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani, Musnad Imam Ahmad, Abi A'la, Bukhari, Muslim, Sunan At-Tirmizi dan Abi Daud. Sama matan hadis, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin, setiap kamu akan ditanyakan di yaumil qiyamah. Dilanjutkan oleh Nabi, fal amiru, maka pemimpin, pemerintahan, ra'in, akan memimpin alan nas, terhadap manusia. Pemerintah yang baik mulai dari paling ubud, di kampung, di kecamatan sampai kota, yang mandum umat, mandum manusia yang di wilayah kepemimpinan beliau, wawratu akan ditanya oleh Allah Ta'ala, kiban kajaga awaknya. Yang selanjutnya, wahwa mas'ulun, pemimpin tersebut akan ditanyakan. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Orang agam merupakan pemimpin ala ahli baitihi, terhadap ahli rumahnya. Siapa ahli rumahnya? Disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, disampaikan oleh Imam Ibnu Kasir, wal muradu, makna dan maksud dengan ahli adalah auladi wan nisa, anak-anak dan urang inang gedanya. Maka kena anak mentang urang inang juga perlu jaga. Urang inang hanapah ibuka aurat, ngan tanggung jawab gedanya. Hana le mengikat dengan ayah ji, hana le mengikat dengan wali ji, leh takun sah di masjid jami waktu tak menikah jamun leh nyan berarti le gedanya secara otomatis takun bandum dosa yang kah lung tanggung layuronyo. Maka gekun jagalah ahlimu, pemakna jaga anak dan jaga perumoh. Orang agam yang hana mampu jaga perumoh, beile tamong dalam surga, mube surga ham rempok. Punan uragamnya, orang agam yang dayus. Bedah perumoh hiluk semawe, wet pakai bajai dastur. Aurat de bak urang bandum bau betih hilua. Olehnya panjang sampai geti, ote berjarau de boleh geti. Nyan bandum dua aurat dosanya akan getunggal oleh Allah Ta'ala. Wate ketanya le Allah Ta'ala pakan perumoh hana kajaga. Jamun dibuka aurat hana katam. Orangnya ni mupat tiga datat hana katam. Beut hana kaju. Bandum atanyan akan ketanya oleh Allah Ta'ala an ahli baitihi, daripada ahli keluarganya. So, orang inang ketanya dan anak ketanya. Orang bayangkan mengkawin rame, mengkawin put mangat. Mentapoh menteng ngwate ketanya Allah Ta'ala li Allah Ta'ala dua aurat tu hanbih buku pada jawab. Mana bayangkan menyapa apa? Tip-tip uro gengko le malaikat. Maka wolom ken perkara mangan untuk tapi kia tanya.
Makali gedanya orangnya tahu tak bedah baju becut. Wate perumo anak kurang pah. Anda saja pegah secara langsung. Minta ngon-ngon yang tahu nganji. Pegah nasihat kepada perumo lung. Supaya ditutup aurat. Dan nyan akan kepemudah kepada lun Allah Ta'ala. Yang selanjutnya. Wahuwa mas'ulun. Wal mar'atu. Orang inang. Ra'iyatun. Ala baiti zawjihi. Bermakna orang inangnya merupakan pemimpin bagi anu-anu yang gekubah dan termasuk lako yang naik remuk bui jaga oleh urina. Artinya nak kali silang. Wate salah lako tu apa ingat? Promo. Wate lako hai bedah semayang jamaah tu bo. Tu pugo. Promo. Wate lako hai tem jak masjid untuk jamaah urau Jumaat. Imusam lam kedai lam lungki. Tu ya hoi. Promo. Permohnya akan mampu jaga katanya apabila nak tajuk berat. Maka orang inang juga akan harus menjaga anaknya dan lakonya. Artinya perle tak sampaikan orang silun. Artinya wate nasihat le permoh baik bengeh tu. Nyona orang kadang-kadang ino kota dan katanya mendum kadang-kadang. Merata draw ragam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hai bang, nyolong dengar kepegah lain tunggu Taufik, nyom menyalah haron gitu tegur, engkau cek tak kakak malim ke? Kak pernah lung. Ego katanya terlalu tinggi. Menyai pegah le permo luar biasa dik. Nagata tukang peingat sehingga lung kasadar. Maka orangnya harus praktekkan hal tersebut dalam kehidupan. Wate katanya salah, peingat le permo. Wate permo salah, tapi ingat le katanya sehingga tetap le katanya berada dalam koridor agama Allah. Yang terakhir wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun. Hamba budak akan getanyang terhadap harta tuannya. Maka li getanyang bandum akan getanyang di yaumil qiyamah. Nyo merupakan beban paling raya bagi getanyang bandum yang mampu tapleh bak pertemuannya et kalimat wa ahlikum nara. Mari urang syiklun tawo dari sino. Lun tuan, lun bedah keluarga dro lun. Mana yang kurang? Bagaimana pendidikan anak saya terhadap pahaman agama sehingga mereka akan taat kepada Allah. Urang dro newo nekalan anu, nekalan cucu, nekalan perumoh, nekalan melintai, menyegolom hadir ke masjid. Mari negalakkan dengan segala macam cara sehingga mereka bisa hadir ke masjid. So tu dua orang tu punya keluarga katanya keluarga lunggot. Keluarga drone God, maka pastilah secara otomatis lu semawanya akan God dengan berkat keluarga kita nyoban Bandung. Itulah harapan kita, semoga akan mampu tabedah dan menghasilkan output yaitu lu semawe akan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin.